Komandan, coba bayangkan, komandan sudah kerja keras siang malam untuk tembus pasar ekspor. Barang terkirim dan dolar akhirnya masuk. Tapi tunggu dulu, ternyata dolar itu tidak bisa lagi komandan simpan sembarangan. Pemerintah baru saja merombak aturan mainnya secara besar-besaran. Kalau komandan adalah eksportir di sektor sumber daya alam dan belum tahu soal ini, komandan sedang berhadapan dengan resiko bisnis yang sangat nyata. Di video kali ini kita akan membedah aturan DHE/SDA terbaru yang resmi berlaku per tanggal 1 Maret 2025. Ini setahun yang lalu ya. Buat yang belum familiar, DHE/SDA itu singkatan dari devisa hasil ekspor sumber daya alam. Sederhananya, ini adalah uang hasil ekspor dari sektor tambang, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang wajib dilaporkan dan ditaruh di dalam negeri sesuai aturan pemerintah. Aturan main yang baru ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, resmi menggantikan aturan lama yaitu PP Nomor 36 Tahun 2023. Nah, setelah menonton video ini sampai habis, komandan akan paham 3 hal krusial. Apa saja yang berubah, apa resikonya kalau komandan abai, dan langkah taktis apa yang harus komandan ambil mulai hari ini. Nah, agenda kita pada pagi hari ini yang pertama, perubahan drastis dari aturan DHE/SDA. Yang kedua, ancaman sanksi jika bisnis komandan tidak patuh. Dan yang ketiga, celah insentif dan fleksibilitas yang masih bisa dimanfaatkan. Komandan, perubahan paling signifikan ada pada 2 angka penting, persentase dan durasi. Dari awalnya 30% menjadi 100%, dan dari 3 bulan memanjang dari 12 bulan. Dulu di aturan PP 36 2023, eksportir SDA cuman diwajibkan menyimpan 30% dari total devisa mereka di dalam negeri, dan itu pun hanya di lock selama 3 bulan. Sekarang, aturan baru PP 8 2025 mewajibkan 100% DHE/SDA non-migas untuk diparkir di rekening khusus, atau kita sebut Reksus, pada Bank Nasional selama 12 bulan penuh sejak penempatan. Ingat ya, Reksus ini adalah rekening valuta asing komandan yang komandan buka di Bank Nasional semata-mata untuk menampung devisa ini. Aturan ketat ini berlaku untuk 4 sektor utama. Pertambangan non-migas seperti batu bara, lalu perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Khusus untuk sektor minyak dan gas bumi, komandan tidak perlu panik, karena migas masih pakai aturan lama, yaitu 30% selama 3 bulan. Satu lagi catatan penting buat komandan, kewajiban ini baru berlaku kalau nilai ekspor komandan minimal 250.000 US dollar per dokumen ekspor. Jadi kalau angkanya di bawah itu, komandan masih aman dari kewajiban penempatan ini. Komandan, ini adalah bagian yang paling sering disepelekan, padahal efeknya bisa mematikan operasional bisnis. Bagi eksportir yang bandel dan tidak menempatkan devisanya ke Reksus, sanksi administratifnya tidak main-main. Layanan ekspornya akan ditangguhkan. Artinya komandan otomatis diblokir dan tidak bisa melakukan pengiriman barang ke luar negeri sampai kewajiban ini dilunasi. Belum lagi fasilitas fiskal yang selama ini komandan nikmati bisa langsung dicabut pemerintah. Perlu komandan sekalian ketahui, sistem pengawasan untuk sektor non-migas ini sifatnya post-audit. Artinya, pemerintah lewat Bank Indonesia bisa datang memeriksa sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Komandan tidak akan tahu kapan giliran perusahaan komandan diaudit. Jadi, bermain aman dan patuh sejak awal adalah satu-satunya tameng perlindungan bisnis komandan. Komandan sekalian jangan keburu pesimis. Meskipun aturannya terdengar mencekik, pemerintah sebenarnya masih memberikan napas dan ruang gerak agar bisnis komandan tetap jalan. Ternyata ada 5 jenis penggunaan DHE yang sah dan diperbolehkan selama masa penahanan 12 bulan tersebut. Hebatnya, uang yang komandan pakai untuk 5 hal ini akan dihitung sebagai pengurang kewajiban. Apa saja kelima hal itu? Yang pertama, penukaran ke rupiah untuk ongkos operasional. Yang kedua, bayar pajak atau kewajiban ke negara dalam bentuk falas.
Yang ketiga, bayar dividen dalam falas. Yang keempat, bayar impor bahan baku atau barang modal yang memang tidak ada di lokal. Dan yang kelima, bayar cicilan pinjaman falas untuk pengadaan barang modal. Selain itu, buat komandan yang patuh, ada insentif pajak yang lumayan banget. Pajak penghasilan 0% atas bunga dari DHE yang ngendon di Reksus. Lebih kerennya lagi, dolar komandan yang terkunci di Reksus itu bisa dijadikan agunan kredit di bank. Jadi kalau komandan butuh uang tunai rupiah buat perputaran bisnis, komandan bisa gadaikan Reksus itu tanpa harus menarik dolarnya keluar. Sebagai penutup komandan sekalian, aturan DHE SDA ini bukan sekedar urusan kertas dan birokrasi. Ini adalah urusan nyawa cash flow bisnis komandan. Paham lebih cepat berarti komandan punya start lebih awal untuk mengatur ulang strategi likuiditas sebelum auditor mengetuk pintu kantor. Satu hal sebelum saya pamit, video ini bersifat edukasi. Untuk kepastian hukum teknis di lapangan, saya sangat menyarankan komandan langsung ngopi dan diskusi dengan pihak Bank Devisa, konsultan pajak, atau teman-teman di Bea Cukai. Sekarang giliran komandan yang bersuara. Apakah Bank Devisa langganan komandan sudah proaktif menghubungi untuk buka Reksus? Atau komandan justru masih bingung mau mulai dari mana? Ayo ceritakan unek-unek dan pengalaman komandan di kolom komentar. Diskusi kita di bawah bisa jadi materi panas untuk video saya selanjutnya. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.